Bab 81, hati-hati, aku bisa sangat kasar padamu. Morgan duduk di Mercedes-Benz, menatap Ronald yang sedang berlutut di depan Rosa. Dia sangat yakin bahwa saat ini Ronald pasti sedang menyatakan cintanya pada Rosa. Bagaimanapun, Rosa telah salah paham pada Morgan saat Randy tiba-tiba datang untuk meminta maaf kepada gadis itu. Rosa pasti berpikir Ronald lah yang membantunya, dan dia sangat berterima kasih kepada pria itu. Sebenarnya, Morgan lah yang membuat Randy meminta maaf pada Rosa, bukan Ronald. Morgan membantu Rosa dengan menggunakan akun angin, yang juga merupakan akun asli miliknya. Namun, Rosa menganggap Ronald yang melakukan semua itu. Parahnya lagi, gadis itu menganggap Morgan sebagai pengecut. Tentu saja Morgan merasa sangat kesal menyaksikan semua itu. "Tuan Muda Bahtiar, ada apa?" tanya Chana dengan lembut. Dari ekspresi wajah Morgan, dia bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. "Tidak apa-apa," balas Morgan seraya menggeleng pelan. Sejujurnya, Morgan merasa sedikit kecewa akan sikap Rosa terhadap dirinya akhir-akhir ini. Apa yang dikatakan Rosa pada dirinya waktu itu membuat Morgan bersumpah untuk tidak lagi peduli terhadap gadis itu. Bagaimanapun, dia dan Rosa hanyalah teman biasa. Bahkan jika Rosa ditipu oleh Ronald, itu bukan lagi menjadi urusannya. Namun, tepat ketika mobil yang dikendarai Chana hendak melewati mal itu, tiba-tiba Morgan berteriak dan meminta Chana untuk berhenti. Chana dengan cepat menginjak rem, lalu menoleh ke Morgan dan bertanya, "Tuan Muda Bahtiar, sebenarnya Anda kenapa?" Aku ada sedikit urusan. Tunggu di sini, aku akan segera kembali," jawab Morgan pelan, lalu mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berlari ke tempat di mana Rosa dan Ronald berada. Chana ragu-ragu sebentar, kemudian perlahan mengikuti Morgan. Sementara itu, di depan mal, Ronald berlutut dengan bunga mawar di tangannya. Rosa menatapnya dengan kaget karena gadis itu tidak menyangka Ronald akan menyatakan cintanya lagi. Ini merupakan pengakuan ketiga Ronald pada Rosa, termasuk pengakuannya di depan pintu perumahan. "Rosa, aku sangat menyukaimu. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang hidupku. Tolong jangan tolak aku. Maukah kamu memberiku kesempatan?" teriak Ronald di depan banyak orang dengan ekspresi penuh semangat. Rosa terlihat kebingungan, bahkan sedikit tertekan. Dia sendiri sebenarnya juga belum yakin akan perasaannya terhadap Ronald. Gadis itu tidak tahu apakah dia harus menerima atau menolak pernyataan cinta Ronald terhadapnya. Ronald memang pernah membantunya di studio. Selain itu, dia juga membantu menyelesaikan masalahnya dengan Randy. Rosa tentu saja sangat menghargai Ronald, tetapi dia tidak tahu apakah perasaannya untuk Ronald ini cinta atau hanya rasa terima kasih. "Rosa, aku tahu kamu masih sangat ragu saat ini karena kita baru saja saling mengenal. Kamu pasti merasa bahwa kita tidak cukup mengenal satu sama lain. Akan tetapi, aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan menjadi pacarmu agar kita bisa saling mengenal?" Sepertinya Ronald memang sudah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Dia terus berusaha meyakinkan Rosa yang terlihat ragu-ragu. "Ronald, Rosa ragu-ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi pernyataan Ronald. Pada saat yang sama, terlihat beberapa anak muda tiba-tiba berlari keluar di depan mal dan berteriak dengan keras, "Jadilah pacarnya." "Terima dia." Hal itu membuat orang lain yang sedang menonton pun ikut berteriak. Suasana menjadi sangat riuh dalam sekejap. Rosa sepertinya terpengaruh oleh suasana itu, dan dia siap menerima Ronald menjadi pacarnya untuk sementara waktu, sehingga mereka bisa saling mengenal terlebih dahulu. "Ronald, aku." Saat Rosa masih juga ragu-ragu dan belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sesosok pria bergegas menghampiri dan meraih mawar di tangan Ronald. Rosa tersentak melihat sosok pria yang kini berdiri di hadapannya. Demikian juga dengan Ronald yang tengah berlutut di tanah. Pria itu tampak tercengang dan bingung melihat mawar di tangannya tiba-tiba direnggut begitu saja. "Morgan, kenapa kamu ada di sini?" tanya Rosa setengah berteriak karena terkejut. "Ya, Morgan lah pria yang mengambil mawar itu dari tangan Ronald." "Jangan terima pria ini," tukas Morgan ketus tanpa ekspresi. "Morgan, apa yang kamu lakukan? Ronald menyatakan cintanya padaku, bukan padamu. Aku menerimanya atau tidak, itu bukan urusanmu." Sergah Rosa kesal. "Kamu boleh menjadi pacar siapapun, asal bukan pria ini," kata Morgan dengan nada yang lebih pelan. "Hei, bro, apa maksudmu?
Tanya Ronald dengan marah seraya berdiri perlahan. Morgan menoleh sejenak ke arah Ronald, lalu tanpa berbicara dia mengulurkan tangan dan meraih Rosa, mencoba mengajak gadis itu meninggalkan Ronald. Morgan, kenapa kamu menyeretku? Cepat lepaskan aku. Kita berdua juga tidak punya hubungan apapun, jadi kamu tidak berhak memutuskan apakah aku akan menerima Ronald atau tidak. Teriak Rosa sambil berusaha melepaskan diri dari Morgan dengan ekspresi sangat marah. Melihat reaksi Rosa yang begitu keras, Morgan merasa ragu-ragu dan perlahan melepaskan tangan gadis itu. Jangan menjadi pacarnya, tukas Morgan sekali lagi sambil memandang Rosa dengan tatapan yang lebih lembut. Apa maksudmu, bro? Bukan urusanmu apakah Rosa mau menjadi pacarku atau tidak. Kamu di sini untuk mencari masalah, kan? Tadinya Ronald mengira dia akan segera berhasil mendapatkan Rosa. Dia tidak menyangka jika Morgan tiba-tiba muncul dan merusak semua rencananya. Tentu saja Ronald sangat marah, tetapi dia tidak mungkin menunjukkan kemarahannya di depan semua orang, terutama Rosa. Ya, benar, apa kamu gila? Apa urusanmu jika pria itu menjadi pacarnya? Ya, kamu di sini untuk membuat masalah, kan? Cepat pergi dari sini. Untung saja pemuda itu memiliki temperamen yang baik. Kalau itu aku akan langsung menaksi pecundang itu. Dia tiba-tiba muncul dan membuat masalah, kenapa dia? Semua orang yang berada di tempat itu berdiri dan memaki Morgan. Bukankah pria ini pemulung sampah dari Universitas Surabaya? Apa yang dilakukan pecundang sepertinya di sini? Saat itu, seorang mahasiswa dari Universitas Surabaya mengenali Morgan dan berteriak dengan nada menghina. Ya, dia adalah pria yang memungut sampah di kampus kita. Dia pasti melihat gadis yang disukainya ditembak oleh orang lain, jadi dia merasa kesal, lalu datang ke sini dan membuat masalah. Benar-benar konyol, pria itu sangat tidak tahu malu. Gadis itu sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Apa dia tidak sadar diri? Si buruk rupa yang menyukai si cantik, Pria ini sangat aneh, apa yang salah dengan otaknya? Bahkan jika dia tidak suka gadis ini bersama dengan pria tampan itu, dia juga tidak akan bisa bersamanya. Benar-benar bikin malu nama kampus kita saja. Tak habis pikir kenapa kampus kita bisa menelurkan mahasiswa gila sepertinya, ya. Aku dengar beberapa hari yang lalu bahwa dia dicampakkan oleh pacarnya. Mungkin dia mengalami gangguan mental. Setelah mengenali Morgan, beberapa mahasiswa Universitas Surabaya mulai mencibir dengan jijik. Para pengunjung mal yang lain pun berteriak kepada Morgan dan memintanya keluar, seolah-olah dia adalah sampah yang menjijikkan. Kamu dengar itu? Lebih baik kamu pergi sekarang. Demi Rosa, aku akan menahan amarahku padamu, atau berhati-hatilah, aku bisa sangat kasar padamu. Ancam Ronald seraya melangkah maju dan menunjuk hidung Morgan. Bab 82 seperti orang bodoh. Apa kamu berani kasar padaku? Ejek Morgan. Dia tidak bisa menahan cibirannya saat mendengar kata-kata Ronald barusan. Justru dia sebenarnya yang menahan amarah selama ini dan mencoba untuk tidak bersikap kasar pada Ronald. Jadi sangat aneh rasanya saat dia mendengar Ronald mengatakan akan bersikap kasar padanya. Morgan awalnya berencana untuk menangani Ronald tanpa sepengetahuan Rosa. Bagaimanapun, Rosa hanyalah korban. Di mata Morgan, gadis itu tidak bersalah dan dia tidak akan membiarkannya terus-menerus berada dalam bahaya. Morgan tidak menyangka Ronald begitu tidak tahu diri dan bahkan berani menyatakan cintanya pada Rosa. Jika dia masih terus menunggu informasi tentang Ronald dari Hadi, mungkin Rosa sudah terlanjur tertipu dan termakan rayuan Ronald, atau bahkan sudah tinggal bersamanya. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Morgan segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Hadi untuk memintanya menyelesaikan urusan dengan Ronald. Morgan, cepat pergi dari sini. Apa yang terjadi padaku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak memutuskan apapun atas diriku. Aku menjadi pacar Ronald atau tidak, itu bukan urusanmu. Teriak Rosa tiba-tiba dengan suara dingin. Morgan tertegun. Dia kembali menatap Rosa. Bro, aku ingatkan sekali lagi, jika kamu tidak segera pergi, aku tidak akan segan bersikap kasar padamu. Teriak Ronald sambil menggertakkan giginya saat melihat Morgan sepertinya tidak mau pergi. Sebelum Morgan sempat berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari sepatu hak tinggi. Chana berjalan ke arah Morgan, lalu menunjuk Ronald dan berteriak, "Hei, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada Tuan Muda Bahtiar? Tuan Muda macam apa dia? Bukankah dia hanya seorang pemulung?
Dia bahkan dicampakkan oleh pacarnya beberapa hari yang lalu, dan pria yang mencuri pacarnya itu menyuruh dia membeli kondom di depan banyak mahasiswa. Orang seperti itu, apakah pantas disebut tuan muda? Teriak Ronald dengan jijik. Ronald telah menyelidiki informasi tentang Morgan sebelumnya. Dia mengira Morgan adalah pesaingnya, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa Morgan ternyata hanyalah sampah kampus. Hal itu tentu saja membuatnya merasa lega. Hahaha, semua orang mulai tertawa dan memandang Morgan dengan tatapan menghina. Di mata mereka, Morgan tidak lebih dari seorang yang bodoh. Wajah Rosa seketika berubah menjadi muram. Dia tidak menyangka Ronald akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang. Meskipun Rosa tidak tahu alasan Morgan melarang dirinya untuk menerima pernyataan cinta Ronald, tetapi dia tetap merasa bahwa Morgan adalah temannya juga dan Ronald tidak seharusnya mengatakan hal buruk seperti itu tentang Morgan di depan semua orang. Chana pun tercengang saat melihat Ronald mempermalukan Morgan seperti itu. Dia tak bisa menahan diri lebih lama lagi. Wanita itu seketika mengangkat tangan kecilnya dan langsung menamparkan Ronald. Plak, semua orang yang hadir tercengang dan mereka yang masih tertawa segera menutup mulut mereka dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka bahwa Chana berani menamparkan wajah Ronald sekeras itu di hadapan begitu banyak orang. Kamu, beraninya kamu menamparku, teriak Ronald seraya menatap tajam ke arah Chana. Kenapa tidak, kamu memang pantas ditampar, balas Chana tak kalah sengit. Chana yang sudah mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya, yakni generasi kedua yang kaya raya dan bahkan ditakuti oleh Hadi yang terkenal di Surabaya, jadi dia tentu saja tidak keberatan jika harus membantu Morgan melampiaskan amarahnya pada Ronald. Hei, apa-apaan kamu, seenaknya saja menamparkan orang, bentak Rosa saat melihat Chana menamparkan Ronald. Kata-kata pria ini sangat kotor seperti sampah, jadi dia pantas ditampar. Kenapa, kamu tidak terima? Kamu mau apa? Balas Chana penuh emosi. Kamu, dasar wanita, aneh, umpat Rosa. Wajah gadis itu tampak memerah karena marah. Dia lalu menoleh ke arah Ronald dan bertanya, Ronald, kamu baik-baik saja, kan? Ya, aku baik-baik saja, jawab Ronald pelan sambil menggertakkan giginya. Seandainya Rosa tidak ada di sini, Ronald mungkin sudah menamparkan Chana. Rosa terlihat sangat marah pada Chana. Dia pikir Ronald tidak membalas tamparan itu karena dia harus mempertahankan citranya sebagai seorang pria terhormat. Mendengar kata-kata Ronald, Rosa lantas menatap Morgan dan berkata, Morgan, kamu jangan egois. Apa yang terjadi antara aku dan Ronald benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tadinya aku masih menganggapmu sebagai temanku, tetapi aku tidak menyangka kamu bisa menjadi orang menyebalkan seperti ini. Mungkin menurutmu Ronald tidak baik untukku, aku bisa mengerti. Tapi bagaimanapun Ronald lebih baik di mataku daripada kamu, pria muda yang menjadi simpanan tante-tante. Jadi mulai sekarang, jangan mencampuri urusanku. Anggap saja kita tidak saling mengenal. Pria muda yang menjadi simpanan tante-tante. Ulang Morgan sambil memandang Rosa dengan ekspresi bingung. Kamu masih ingin menyangkal, bukankah wanita ini baru saja membantumu? Rosa melirik Chana dan melanjutkan, walaupun wanita ini sedikit lebih tua, dia memang masih terlihat sangat cantik. Ya, kamu hebat. Kamu bisa mendapatkan perlindungan dari tante-tante seperti dia. Semua orang memandang Morgan dan Chana dengan ekspresi terkejut. Jika bukan karena kata-kata Rosa, mereka tidak akan mengira Morgan adalah pria muda yang menjadi simpanan Chana. Tante cantik sepertinya mau bersama pecundang yang memungut sampah seperti Morgan. Ya, bukankah itu luar biasa? Wanita cantik seperti dia bahkan mau melindunginya. Wanita itu terlalu cantik, beruntung sekali Morgan ini. Semua orang mulai memandang Chana dan berbisik satu sama lain. Morgan memandang Rosa dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Rosa memiliki kesalahpahaman yang begitu mendalam tentang dirinya. Rosa, kamu pikir aku menjadi simpanan Chana? Kapan kamu melihatnya? Tanya Morgan dengan wajah yang terlihat bingung. Dia menghela napas dan melangkah maju. Dia ingin menjelaskan kepada Rosa. Rosa, aku rasa sepertinya kamu. Morgan, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku tidak ingin mendengarnya dan aku tidak peduli. Jadi aku juga berharap kamu melakukan hal yang sama padaku, jangan campuri urusanku. Rosa menyela Morgan dengan ekspresi dingin, lalu menoleh ke Ronald dan berkata, Ronald, ayo kita pergi. Rosa, apa kamu mau jadi pacarku? Tanya Ronald sekali lagi.
Rosa menggigit bibir merahnya dan terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Ya, Ronald, aku mau jadi pacarmu." Morgan tertegun mendengar kata-kata Rosa. Dia membeku dan tidak bisa berkata-kata. Morgan merasa benar-benar seperti orang bodoh. Jika dia tidak menghentikan Rosa tadi, Rosa mungkin akan menolak Ronald. Namun, saat ini Rosa justru menerima Ronald menjadi pacarnya karena marah. Melihat Rosa benar-benar bersedia menerimanya menjadi pacar, Ronald pun menoleh pada Morgan. Dia menyeringai dan menunjukkan ekspresi kemenangan, kemudian pergi bersama Rosa meninggalkan mall. Bab 83, pergi ke Jacques Western Restaurant lagi. Morgan menatap Ronald yang membawa Rosa ke dalam taksi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Seandainya Morgan tahu bahwa akunnya akan menyebabkan begitu banyak masalah, dia tidak akan memberikan hadiah di studio siaran langsung Rosa. Dengan begitu, semua masalah yang terjadi belakangan ini tidak akan pernah ada. Kesalahpahaman antara Rosa dan Morgan pun semakin meruncing. Rosa kukuh percaya bahwa akun angin adalah milik Ronald, dan orang yang selalu membantunya adalah Ronald, bukan Morgan. Untuk saat ini, Morgan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menjelaskan pada Rosa tentang apa yang sebenarnya terjadi karena gadis itu sudah tidak mau lagi mendengar semua ucapannya. Morgan hanya bisa menaruh harapan pada Hadi untuk menemukan informasi tentang Ronald sesegera mungkin. Jika dia bisa mendapatkan kembali akunnya, maka masalah selanjutnya akan lebih mudah untuk diatasi. "Tuan Muda Bahtiar, apa hubungan Anda dengan gadis itu?" tanya Chana pelan seraya berjalan ke arah Morgan. "Kami berdua hanyalah teman biasa," jawab Morgan dengan lesu. "Jika kalian hanyalah teman biasa, lalu apa yang barusan Anda lakukan dengan gadis itu?" "Saya pikir gadis itu sepertinya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk," kata Chana berempati. Ketika mendengar ucapan Chana, Morgan hanya menatap wanita itu dan menghela napas pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, apa yang terjadi antara dia dan Rosa terlalu rumit, tidak bisa dijelaskan dalam satu atau dua kalimat. "Sudahlah, ayo pergi," tukas Morgan sembari menoleh ke arah Chana. Dia melihat masih banyak orang yang memandangnya seperti orang bodoh di tempat itu. Jadi, lebih baik dia segera pergi. "Ya," balas Chana seraya mengangguk setuju, lalu berjalan mengekor ke arah tempat dia memarkir mobilnya. Lebih dari 10 menit kemudian, Morgan dan Chana tiba di sebuah restoran yang menyajikan hidangan ala barat. "Tuan Muda Bahtiar, ini adalah restoran barat terbaik di Surabaya. Tidak semua orang bisa makan di sini. Hanya member yang bisa, tetapi itu pun sangat sulit untuk melakukan reservasi. Saya tadi meminta bantuan teman untuk memesan tempat buat kita," kata Chana sambil tersenyum ke arah Morgan begitu mereka turun dari mobil. Mendengar ucapan Chana, Morgan sontak memutar kepalanya dan melihat ke arah papan nama restoran tersebut. Morgan sedikit terkejut saat menyadari bahwa restoran itu adalah Jacques Western Restaurant yang pernah dia kunjungi dengan Leona sebelumnya. Chana tentu saja tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan. Wanita itu kemudian tersenyum dan berkata, "Oh, iya ya. Orang kaya seperti Anda sudah pasti pernah dan tidak asing lagi dengan restoran mewah seperti ini." Ya," balas Morgan tak antusias. Tanpa banyak bicara, dia mengikuti Chana berjalan memasuki restoran. Setelah berada di dalam restoran, Morgan melihat banyak orang mengantre. Tanpa sengaja, tiba-tiba kedua bola matanya menangkap dua sosok yang terlihat akrab di antara orang-orang yang mengantre. Ya, dia melihat Rosa dan Ronald. Saat itu, terlihat Ronald tengah berdebat dengan resepsionis tentang sesuatu. Wajah lelaki itu tampak sangat kesal. Sebelumnya, Ronald ternyata berhasil meminjam kartu keanggotaan dari orang lain dan juga meminjam sejumlah uang untuk terus memainkan perannya sebagai generasi kedua yang kaya. Setelah dia berhasil membuat pernyataan cinta yang heboh di depan umum kepada Rosa tadi, pemuda itu pun lalu memesan tempat di Jacques Western Restaurant. "Saya sudah memesan tempat di sini sebelumnya. Mengapa saat saya datang ke sini sekarang Anda mengatakan tidak ada tempat?" protes Ronald kepada resepsionis meja depan. "Tuan, saya sudah menjelaskan kepada Anda berkali-kali. Restoran kami memiliki tempat terbatas sekarang. Meskipun Anda sudah memesan tempat, Anda tetap harus mengantre terlebih dahulu," tutur pelayan itu kepada Ronald dengan ekspresi yang terlihat mulai kesal. "Tahu begitu, saya tidak akan melakukan pemesanan terlebih dulu kalau ternyata saya masih tetap harus mengantre seperti ini," cetus Ronald dengan nada tinggi. "Tuan, jika Anda tidak membuat pesanan,
Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengantre, sahut pelayan itu lagi sambil memandang Ronald. Ronald terdiam mendengar ucapan sang pelayan restoran. Dia memang belum pernah ke restoran tersebut sebelumnya. Jadi, tentu saja dia tidak tahu bahwa Jacques Western Restaurant memiliki aturan seperti itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kami juga sudah memesan tempat sebelumnya dan sekarang kami juga masih harus mengantre di sini. Jika kamu tidak mau makan di sini, cepat pergi. Kenapa kamu membuang waktu orang lain? Hardik seorang pelanggan lain yang berdiri di belakang Ronald dengan kesal. Rosa memandang ragu-ragu ke arah Ronald lalu berkata pelan, Ronald, sudahlah. Ayo pergi, lagi pula semua tempat makan sama saja bagiku. Tidak, ini makan pertama kita setelah resmi menjadi pasangan. Aku harus mentraktirmu makanan terbaik di Surabaya, tukas Ronald dengan nada sungguh-sungguh kepada Rosa. Rosa terdiam, sorot mata indahnya tampak jelas menunjukkan ekspresi tersentuh saat mendengar kata-kata Ronald barusan. Hatinya luluh, gadis itu pun memilih untuk tidak banyak bicara. Sebenarnya, alasan mengapa Ronald menolak untuk pindah tempat bukanlah karena dia benar-benar ingin mengundang Rosa untuk makan di restoran itu, melainkan karena dia sudah membayar pemesanan tempat seharga 2 juta untuk uang muka. Jadi, jika dia membatalkan pesanannya, maka uang muka sebesar 2 juta itu akan hangus. Tentu saja dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Kalau begitu, mari kita mengantre, bisik Rosa yang merasa tidak nyaman jika harus menjadi pusat perhatian hanya karena masalah itu. Ya, kita hanya bisa mengantre sekarang. Maafkan aku, Rosa, aku tidak tahu ada aturan seperti itu di restoran ini. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan membawamu ke sini, kata Ronald berpura-pura. Tidak apa-apa, bukankah kita hanya perlu menunggu sebentar? Tidak masalah, kok. Lagi pula, semua orang yang ada di sini juga sedang menunggu sama seperti kita, kata Rosa memaklumi. Iya sih, aku juga tidak masalah asalkan kamu tidak keberatan, sahut Ronald seraya tersenyum ke arah Rosa. Di saat yang sama, tiba-tiba sudut mata Ronald melihat Morgan yang baru saja memasuki restoran. Seketika ekspresi pemuda itu berubah. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap tajam ke arah Morgan seraya berteriak, Hei, Morgan. Apa ada yang salah dengan otakmu? Hah? Mengapa kamu lengket sekali seperti permen karet? Kamu mengikuti kemanapun kami pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Rosa melihat Morgan, ada sorot keterkejutan di matanya. Gadis itu terlihat ragu-ragu selama beberapa saat dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Morgan. Siapa yang mengikutimu? Kami juga datang untuk makan. Restoran ini bukan milik keluargamu. Jadi, siapapun bisa datang dan makan di restoran ini selama mereka mampu membayar, kan? Kalau kamu bisa datang, kenapa kami tidak? Balas Chana sambil membelalakkan matanya. Dia kan pemulung. Memangnya dia punya uang untuk makan di sini? Cibir Ronald. Mendengar keributan itu, orang-orang di restoran pun menoleh. Mereka melihat ke arah Morgan yang berpakaian sangat biasa. Dia benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang punya banyak uang dan pantas untuk makan di restoran itu, sehingga semua orang menatapnya dengan tatapan sinis penuh penghinaan. Siapa yang kamu katakan pemulung? Apa kamu ingin ditampar lagi? Teriak Chana kesal. Nona, mohon jangan ribut di sini. Silakan mengambil nomor antrean terlebih dulu, dan bersabar menunggu, kata pelayan seraya menatap Chana yang terlihat sangat kesal dan hendak membalas perkataan Ronald lagi. Setelah mendengar kata-kata pelayan, Chana dengan cepat melangkahkan sepatu hak tingginya ke arah pelayan, dan kemudian berkata pelan, saya tadi sudah membuat reservasi di restoran ini untuk jam 13. Maaf, Nona, mohon maaf, untuk sekarang ini tempatnya masih belum tersedia, jadi kami mohon untuk bersabar menunggu antrean, tutur pelayan sambil mengeluarkan plat nomor antrean dan menyerahkannya kepada Chana. Chana tercengang ketika melihat plat nomor itu. Semua orang di depan Anda ini juga telah memesan tempat dan mereka semua sedang mengantre, tukas pelayan itu lagi dengan suara lembut saat melihat ekspresi Chana. Chana terlihat ragu-ragu selama beberapa saat sebelum akhirnya mengembalikan plat nomor tadi ke pelayan, seraya berkata, lupakan saja. Kita tidak jadi makan di sini. Baik, Nona, tetapi mohon maaf uang muka Anda tidak bisa dikembalikan, kata sang pelayan dengan suara pelan. Tidak masalah, hanya 2 juta kan. Ambil saja, saya tidak membutuhkannya. Saya bukan tipe orang yang takut kehilangan uang 2 juta hanya untuk mengantre di sini,
apalagi berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, tukas Chana sengaja menyindir Ronald. Wajah Ronald seketika terlihat merah padam saat mendengar ucapan Chana. Chana memang ingin mengajak Morgan makan malam di restoran mewah itu. Akan tetapi, dia merasa akan sangat keterlaluan jika dia membiarkan orang super kaya generasi kedua seperti Morgan yang mampu membeli villa, berdiri mengantre. Jadi, Chana memutuskan untuk mengajak Morgan ke restoran lain. Tuan Muda Bahtiar, ayo pergi. Terlalu banyak orang di restoran ini, bisik Chana pada Morgan. Morgan sejenak ragu-ragu, tetapi kemudian dia berbalik untuk pergi mengikuti ajakan Chana. Lagi pula, dia juga masih kesal terhadap Rosa dan Ronald, jadi lebih baik mengambil kesempatan ini untuk pergi, sehingga tak perlu lagi melihat kebersamaan mereka berdua. Namun, tepat saat Morgan berbalik, seorang pria muda berjas melangkah masuk. Dia tercengang saat melihat Morgan. Tuan Muda Bahtiar, Anda ada di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya jika Anda ingin datang ke sini untuk makan? Tanya pria berjas itu dengan sikap penuh hormat. Dia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat kehadiran Morgan di restoran itu. Ketika mereka mendengar kata-kata pria berjas itu, mereka semua menoleh dan melihat ke arah Morgan dengan tatapan bingung. Bab 84, Denda 200 juta. Tuan Muda Bahtiar, kenapa Anda ada di sini? Tanya Rudy sambil tersenyum dan menghampiri Morgan. Aku datang untuk makan dengan temanku, tapi restoran kalian sepertinya lagi penuh sekarang. Jadi, kami memutuskan untuk pergi ke tempat lain, jawab Morgan tanpa ekspresi sambil memandang Rudy yang berjalan menghampirinya. Mendengar percakapan antara Morgan dan Rudy, semua orang yang ada di restoran menunjukkan ekspresi bingung. Terutama Ronald dan Rosa, mereka berdua tentu saja yang paling terkejut di antara seluruh pengunjung yang ada di restoran saat itu. Dalam hati mereka bertanya-tanya mengapa Morgan, orang yang berpenampilan sangat biasa dan sama sekali tidak terlihat elit itu, bisa mengenal manajer Jacques Western Restaurant. Dan yang lebih mengejutkan lagi, manajer restoran itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Bagaimana Morgan bisa mengenal manajer di sini? Rosa bergumam pada dirinya dengan ekspresi bingung. Tuan Muda Bahtiar, maafkan saya. Restoran kami benar-benar tidak tahu Anda akan datang ke sini hari ini. Jika kami tahu, kami pasti akan menyiapkan ruang pribadi untuk Anda sebelumnya, ujar Rudy beralasan. Tubuh sang manajer mulai berkeringat dingin ketika mendengar Morgan mengatakan bahwa dia akan pergi. Johnson adalah bos dari Jacques Western Restaurant, dan Morgan adalah bosnya Johnson. Bagaimana mungkin Rudy tidak memahami hubungan di antara mereka berdua? Jadi, tentu saja dia tidak berani mengabaikan Morgan sama sekali. Tidak masalah, sama saja bagi kami untuk makan di mana saja, tukas Chana sambil melihat sekeliling dan bersiap untuk pergi. Tuan Muda Bahtiar, karena Anda sudah di sini saat ini, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi begitu saja? Cegah Rudy dengan ekspresi gugup. Dia berusaha menghentikan Morgan agar tidak jadi meninggalkan restoran. Tuan Muda Bahtiar, mohon. Tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang untuk mengatur ruang pribadi untuk Anda sekarang juga. Lanjutnya, melihat sikap Rudy yang menerimanya dengan sangat hormat dan hangat, Morgan pun mengurungkan niatnya untuk meninggalkan restoran. Dia memutuskan untuk tetap berada di Jacques Western Restaurant. Para pengunjung restoran yang tengah mengantre pun menatap heran ke arah Morgan. Mereka semakin merasa penasaran melihat sikap manajer restoran yang terlihat begitu gugup menghadapi Morgan. Jacques Western Restaurant adalah restoran barat yang sangat terkenal di Surabaya. Tidak mudah bagi para pengunjung untuk bisa mendapatkan meja meskipun sudah melakukan reservasi sebelumnya. Akan tetapi, saat ini Morgan dengan mudahnya mendapat tempat, bahkan manajer restoran itu sendiri yang turun tangan dan mengambil inisiatif untuk mengatur ruang pribadi untuk Morgan. Bagaimana bisa manajer itu begitu menghormati Morgan? Siapa sebenarnya dia? Batin Ronald sambil memandang Morgan dengan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya. Rudy memanggil salah satu pelayan restoran dan memintanya menyiapkan meja untuk Morgan. Setelah itu, dia berbalik lalu tersenyum ke arah Morgan, dan berkata, Tuan Muda Bahtiar, kami telah mengatur ruang pribadi untuk Anda, silakan ikuti saya. Oke, balas Morgan seraya mengangguk pelan, lalu berjalan mengikuti Rudy ke arah ruang pribadi yang sudah disiapkan. Chana mengikuti Morgan dengan wajah penuh sukacita. Dia merasa bahwa dia memang memiliki banyak keberuntungan dan merupakan kehormatan baginya untuk bisa pergi makan malam dengan orang-orang seperti Morgan.
Namun, tepat ketika Morgan dan Chana melewati Ronald, pemuda itu tiba-tiba mencibir, "Morgan, ternyata kamu tidak hanya menjadi simpanan tante-tante, ya? Apakah kamu juga menjadi simpanan pemilik restoran ini?" Mendengar kata-kata Ronald, semua tamu di restoran pun kembali tercengang. Namun, kali ini tidak ada yang berani tertawa sama sekali setelah mereka mengetahui siapa Morgan sebenarnya. Morgan melirik Ronald sejenak lalu berkata dengan ekspresi wajah dingin, "Keluarkan orang ini dari sini." "Baik, Tuan Muda Bahtiar," sahut Rudy sambil mengangguk. Morgan kemudian membawa Chana masuk ke ruang pribadi. Setelah melihat Morgan pergi, Rudy berteriak kepada penjaga keamanan di pintu, "Penjaga, jangan diam saja, segera usir orang ini keluar dari restoran." Mendengar perintah Rudy, beberapa penjaga keamanan langsung mendatangi Ronald. "Hei, apa-apaan ini? Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku member di restoran ini. Apakah kalian akan mengusirku?" Teriak Ronald gugup saat melihat beberapa penjaga keamanan mengepungnya. "Oh ya, Anda member restoran kami. Mengapa saya tidak pernah bertemu Anda?" Tanya Rudy sambil memandang Ronald di depannya dengan tatapan penuh kecurigaan. Karena persyaratan keanggotaan Jacques Western Restaurant sangat ketat, mereka semua harus melalui persetujuan yang sangat profesional. Pada dasarnya, Rudy mengetahui informasi setiap member, sehingga dia dapat memiliki metode penerimaan yang berbeda ketika menghadapi tamu yang berbeda. "Ini kartu memberku," teriak Ronald lantang. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan kartu member yang dipinjamnya untuk membuktikan identitasnya, tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah tindakan yang sangat bodoh. "Bolehkah saya melihat kartu member Anda?" kata Rudy dengan lembut. "Tentu saja." Ronald langsung menyerahkan kartu membernya kepada Rudy. Setelah menerima kartu member Ronald, Rudy menyerahkannya langsung kepada pelayan dan berkata dengan suara tegas, "Cepat periksa informasi identitas kartu member ini." "Baik, Pak," jawab sang pelayan seraya mengangguk, kemudian memasukkan kartu member tersebut ke dalam card reader. Wajah Ronald seketika berubah saat mendengar perkataan Rudy karena semua orang tentu akan tahu bahwa kartu member itu adalah kartu pinjaman. Khawatir identitasnya akan terungkap, Ronald pun mengajak Rosa untuk segera meninggalkan restoran. "Rosa, ayo kita pergi," ucapnya pelan seraya menarik tangan Rosa. "Oke." Rosa mengangguk cepat dan bersiap meninggalkan restoran bersama Ronald. Akan tetapi, pada saat itu juga, Rudy tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Ronald. "Anda tidak bisa pergi sekarang," ucapnya tanpa ekspresi. Kenapa aku tidak bisa pergi?" tanya Ronald tergagap. "Karena kami perlu memastikan identitas Anda terlebih dahulu," jawab Rudy dengan nada yang sangat tenang. "Pak Rudy, kartu keanggotaan ini milik Tuan Muda dari grup Sentosa," papar sang pelayan yang memeriksa kartu milik Ronald tadi dengan suara yang nyaris terdengar hingga ke seluruh ruangan restoran. Begitu mendengar laporan dari bawahannya tersebut, Rudy pun menatap Ronald dengan tatapan dingin tanpa ekspresi seraya berkata dengan nada mencibir, "Saya pernah bertemu dengan Tuan Muda dari grup Sentosa. Dan Anda bukan Tuan Muda dari grup Sentosa, kan?" Ronald tak bisa lagi menyembunyikan rasa malu saat menatap Rudy di hadapannya. Rosa pun memandang Ronald dengan ekspresi penuh tanda tanya. Gadis itu tidak mengerti mengapa Ronald membutuhkan kartu member orang lain jika dia begitu kaya. "Ronald, apa yang terjadi?" tanya Rosa ragu-ragu. "Rosa, sebenarnya aku meminjam kartu member itu," jawab Ronald pasrah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi sekarang. Mau tidak mau, dia harus mengakui dan mengatakan terus terang bahwa kartu itu adalah kartu pinjaman. "Kamu meminjam kartu ini?" tanya Rosa setelah terdiam sesaat. "Sekarang karena Anda sudah mengakuinya, maka masalah ini akan lebih mudah ditangani," kata Rudy tiba-tiba. "Mudah ditangani? Maksudnya?" tanya Ronald dengan suara yang terdengar sangat panik. "Restoran kami memiliki peraturan yang jelas. Salah satu di antaranya adalah jika seseorang mencuri atau meminjam kartu anggota orang lain, maka orang itu harus membayar denda," tutur Rudy tanpa ekspresi. "Membayar denda?" ulang Ronald seraya menatap Rudy dengan ekspresi panik luar biasa. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ya benar, denda sebesar 200 juta, jawab Rudy ringan. Ronald merasa seperti tersambar petir setelah mendengar kata-kata Rudy. Dia tidak hanya kehilangan uang 2 juta, tetapi dia ternyata juga harus membayar denda sebesar 200 juta kali ini. Ini benar-benar membunuh Ronald. Bab 85, jadi kamu mentraktirku makan di warung.
Demi mempertahankan citranya sebagai generasi kedua yang super kaya di hadapan Rosa, Ronald bersusah payah meminjam kartu anggota Jacques Western Restaurant milik temannya. Tadinya Ronald mengira dia bisa membuktikan identitasnya dengan mengeluarkan kartu anggota tersebut, tetapi ternyata dia salah. Tidak pernah terpikirkan oleh pemuda itu bahwa setiap kartu anggota Jacques Western Restaurant mencatat informasi lengkap mengenai pemegang kartu yang bersangkutan. Lebih parahnya lagi, Jacques Western Restaurant ternyata secara tegas juga menetapkan denda sebesar 200 juta bagi siapa saja yang meminjam atau mencuri kartu anggota orang lain. Akhir-akhir ini, Ronald sering memberikan sejumlah hadiah di studio siaran langsung milik Rosa agar bisa lebih dekat dengan gadis itu. Meskipun tidak memiliki banyak uang, tetapi dia rela mengeluarkan jutaan setiap hari, termasuk secara khusus menyewa BMW dan jas mahal hanya untuk menarik perhatian Rosa. Semua uang itu sebagian besar didapatkan dari hasil meminjam ke hampir semua teman-temannya. Dengan utang sebanyak itu dan ditambah denda 200 juta, Ronald tidak bisa membayangkan dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membayar semuanya. Setelah Anda membayar denda, baru Anda bisa pergi, tegas Rudy. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ronald tentu saja tercengang mendengar ucapan manajer restoran itu. Dia berusaha memutar otak untuk mengatasi situasi yang tengah dihadapinya. Kenapa aku harus membayar denda itu? Kalau aku tidak mau membayarnya, kamu mau apa? Tanya Ronald memberanikan diri. Tentu saja kami tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi jika Anda tidak membayar denda, restoran kami akan membatalkan kartu anggota ini, jawab Rudy dengan nada tenang seraya menyipitkan matanya. Ronald kembali terkejut mendengar jawaban Rudy. Sepertinya situasi bukan makin membaik, malah semakin runyam. Kartu anggota yang dia pinjam itu adalah kartu anggota milik salah satu generasi kedua yang sangat kaya di kelasnya. Jika pemiliknya itu sampai tahu bahwa kartu anggotanya telah dibatalkan, dia tidak akan pernah melepaskan Ronald. Kartu keanggotaan Jacques Western Restaurant adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli orang biasa dengan uang. Ronald memandang Rudy sambil mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan agar tidak membuat masalah menjadi kian rumit. Aku sedang terburu-buru ketika aku keluar tadi. Aku tidak membawa begitu banyak uang. Bisakah aku memberikannya lain hari? Tukas Ronald mencoba bernegosiasi. Anda dapat menggesek kartu Anda secara langsung sekarang, atau saya dapat meminta pegawai saya untuk menarik uang dari bank bersama Anda, kata Rudy seraya tersenyum. Ronald tak bisa menyembunyikan rasa malunya di hadapan manajer Jacques Western Restaurant itu. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang pasti, dia tidak bisa mengeluarkan uang sama sekali karena dia memang tidak memiliki uang sebanyak itu. Rosa pun mulai terlihat khawatir ketika melihat perubahan ekspresi di wajah Ronald. Bagaimanapun, di mata gadis itu Ronald adalah angin yang terkenal, yang dengan mudah menghasilkan puluhan juta di studio siaran langsungnya. Jadi, tidak mungkin rasanya jika dia tidak dapat membayar denda sebesar 200 juta saat itu juga. Ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran gadis itu, yakni jika memang Ronald bukan anggota Jacques Western Restaurant, mengapa dia membawa dirinya ke restoran itu untuk makan bersama. Rosa mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari apa yang dilakukan Ronald. Di saat yang sama, tiba-tiba Ronald menoleh dan berkata kepada Rosa, "Rosa, apa kamu membawa uang? Kalau kamu bawa, bisakah tolong serahkan uang itu untukku terlebih dahulu? Nanti setelah aku mengambil kartu bankku di rumah, aku akan mengembalikan uangmu." Setelah mendengar kata-kata Ronald, semua tamu di restoran seketika menunjukkan sikap mencemooh. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang bisa makan di tempat-tempat seperti Jacques Western Restaurant adalah orang kaya, dan semua orang berpikir bahwa Ronald dan Rosa juga orang-orang kelas atas. Jadi, ketika mereka melihat bahwa Ronald dengan tidak tahu malunya meminjam uang dari seorang gadis, mereka tentu saja memandang rendah Ronald. Akan tetapi, Ronald tidak peduli dengan apapun pandangan orang tentang dirinya saat ini. Yang pasti, dia hanya ingin membayar denda dengan cepat dan membawa Rosa pergi dari tempat itu. Rosa pun ternyata tidak menolak permintaan Ronald. Dia segera mengeluarkan kartu bank dari tas, lalu menyerahkannya kepada Rudy seraya berkata dengan suara pelan, "Saya akan membayar dendanya." Rudy melirik ke arah Rosa lalu mengambil kartu bank yang disodorkan gadis itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berjalan ke arah meja kasir dan menggesek kartu itu senilai 200 juta. Usai membayar denda, Ronald menghela napas panjang dan langsung mengajak Rosa keluar restoran.
Setelah meninggalkan restoran, Rosa menghentikan langkahnya sejenak, lalu dengan ragu-ragu dia bertanya pelan kepada Ronald, "Ronald, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" "Apa yang aku sembunyikan? Darimu?" Ronald balik bertanya dengan ekspresi pura-pura bingung. "Rosa, kamu tidak meragukanku hanya karena aku meminjam 200 juta darimu, kan? Seperti yang kukatakan tadi, aku hanya lupa membawa kartu bankku ketika aku pergi keluar. Aku pasti akan mengembalikan uang itu padamu," lanjutnya. "Aku tidak bermaksud begitu," tukas Rosa cepat. "Jadi apa maksudmu tadi?" "Aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi padamu. Jika memang ada sesuatu, kamu bisa memberitahuku," balas Rosa. Dia merasa bahwa Ronald hari ini benar-benar sedikit aneh, dan dia melihat ada perbedaan sikap yang sangat mencolok antara Ronald dan Angin. "Jangan khawatir, aku tidak punya masalah apapun. Ayo kita makan di restoran lain," tukas Ronald seraya menghela napas lega karena Rosa tampaknya tidak lagi curiga. "Oke," balas Rosa sambil mengangguk. Sejenak dia memandang Ronald tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Ronald membawa Rosa ke sebuah warung yang menjual makanan pedas. Melihat Ronald membawa dirinya ke tempat seperti itu, Rosa pun semakin meragukan identitas Ronald. Meskipun apa yang harus dimakan tidak terlalu penting bagi Rosa, tetapi dia berpikir bahwa jika Ronald benar-benar generasi kedua yang sangat kaya, bagaimana dia bisa membawa dirinya pergi makan ke tempat seperti itu? "Benarkah yang dikatakan Morgan padaku tadi? Benarkah Ronald ini pembohong?" Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba berkelebat di dalam benak Rosa. Namun, gadis itu segera menggeleng untuk menepis pikiran negatif tentang Ronald dan mengikuti pemuda itu masuk ke warung. Di sisi lain, setelah kembali ke rumahnya, Leona menendang sepatu hak tinggi yang indah dan menarik di kaki putihnya, kemudian berjalan ke arah sofa dengan kaki telanjang. "Kak Leona, sudah pulang," teriak Monica seraya tersenyum dan berlari keluar kamar. "Monica, kenapa kamu di sini?" tanya Leona yang tampak sedikit terkejut ketika melihat Monica. "Aku bosan di kampus sendirian, jadi aku datang untuk bermain denganmu," tukas Monica dengan suara manjanya. "Ngomong-ngomong, Kak Leona, aku dengar kamu pergi melihat villa hari ini. Bagaimana villanya?" "Lokasi villanya sih bagus dan pemandangan di kompleksnya juga sangat bagus, tapi harganya terlalu mahal. Sebuah villa harganya lebih dari 140 miliar. Ayahku tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu sekarang," jawab Leona dengan ekspresi yang kurang bersemangat. 140 miliar. Seru Monica seketika begitu mendengar nominal harga villa yang memang sangat fantastis itu. "Apakah orang-orang ini gila? Sebuah villa seharga 140 miliar. Mengapa mereka tidak merampok uang di bank saja?" Celetuknya, "Ini bukan hal yang paling aneh bagiku. Coba tebak siapa yang kutemui di kantor penjualan hari ini," ujar Leona. "Siapa?" tanya Monica sambil mengedipkan matanya yang besar, penasaran. "Aku bertemu Morgan," balas Leona pelan. "Dan dia bahkan mengatakan akan memberiku villa. Bukankah itu konyol?" lanjutnya. "Hahaha," Monica tertawa sambil memegangi perutnya saat mendengar ucapan Leona. Bagaimana Morgan bisa begitu sombong? Dia itu kan hanya orang miskin yang memungut sampah sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia memungut sampah sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa membeli villa lebih dari 140 miliar, kan? "Aku," saat Leona membuka mulutnya dan hendak berbicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Gadis itu pun segera membuka ponselnya dan menerima panggilan telepon itu. "Halo, siapa ini? Apakah Anda Nona Leona?" Terdengar suara seorang pria di ujung telepon yang berbicara dengan nada sopan. "Ya, benar, saya Cakra, manajer umum kantor penjualan Villa Permata Indah." Leona tercengang mendengar jawaban Cakra. Ekspresi kebingungan terlihat di matanya. Dia tidak mengerti mengapa manajer umum kantor penjualan villa itu menelepon dirinya sekarang.